Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan, nama saya Novianti dengan NIM 231221095. Kelas 1C, Prodi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, UIN Raden Mas Said Surakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas Bu Khalifatul Hasanah selaku pengampu matkul sejarah dakwah. Saya di sini akan menjelaskan secara singkat bagaimana sih sejarah dakwah Nabi di Madinah. Namun sebelum kita membahas tentang bagaimana, peristiwa apa yang terjadi saat Nabi di Madinah, saya terlebih dahulu akan menjelaskan apa sih sejarah dakwah itu. Kalau kita berpikir tentang sejarah, sudah pasti terlintas di pikiran kita itu peristiwa masa lalu, kejadian-kejadian masa lalu. Sedangkan dakwah sendiri itu adalah seruan untuk memeluk, mempelajari, ataupun mengajak untuk lebih baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa sejarah dakwah itu peristiwa masa lalu tentang bagaimana dakwah itu terjadi. Jadi bisa dikaitkan dengan materi hari ini bahwa kita akan membahas tentang peristiwa-peristiwa masa lalu yang terjadi pada saat Nabi dakwah, yaitu lebih tepatnya di Madinah. Mari kita mulai membahas tentang bagaimana sih sejarah dakwah Nabi di Madinah. Awal mulanya kita akan membahas tentang bagaimana kondisi masyarakat di Madinah. Dari segi kepercayaan, agama yang dianut sebagian besar masyarakat kota Madinah adalah agama Yahudi dan Nasrani. Selain itu ada juga agama pagan. Pagan mayoritas dianut oleh bangsa Arab di daerah Mekah, tetapi di kota Madinah tak sedikit pula juga yang menganutnya. Dalam segi ekonomi, memiliki kemajuan ekonomi dalam aspek pertanian dan perdagangan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pembangunan bendungan besar yang dinamakan Ma'arib. Fungsinya pada saat itu untuk penyuburan tanah. Yang ketiga yaitu kondisi politik. Kondisi politik pada saat itu mereka menerapkan model pemerintahan kerajaan untuk mengatur kehidupan masyarakatnya. Kekuasaan terbagi di tangan suku-suku atau kelompok tertentu tergantung pada siapa yang paling kuat di antara mereka. Kondisi sosial pada masa itu, Madinah terdapat beberapa golongan suku, yaitu Aus dan Khawarij. Namun, kedua suku itu tidak akur. Kemudian kita akan membahas tentang alasan mengapa Nabi hijrah ke Madinah. Penyebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah lebih tepatnya setelah menerima wahyu Al-Hijr ayat 94 yang berisi tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan, mendapat respon tidak baik oleh kaum kafir Quraisy. Dan karena dukungan dari masuknya Umar bin Khattab ke agama Islam, Nabi Muhammad mengambil kebijakan untuk umat Islam hijrah ke Madinah. Adapun faktor-faktor yang mendorong Nabi Muhammad memilih Madinah menjadi tempat dakwah berikutnya adalah karena jarak antar Mekah dan Madinah yang dekat, persaudaraan antara kaum Madinah yang sangat dekat karena makam ayahanda Nabi Muhammad yaitu Abdullah berada di Madinah, serta istri dari sang kakek Rasulullah yaitu Abdul Muthalib juga berada di sana. Yang ketiga yaitu Madinah dikenal sebagai kota yang memiliki penduduk berbudi pekerti yang lemah lembut. Yang keempat karena hijrah dan dakwah merupakan suatu kewajiban. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang bagaimana pola dakwah Nabi Muhammad SAW. Langkah-langkah dakwah Nabi di Madinah yang pertama yaitu membangun masjid. Yang kedua yaitu mempersaudarakan kaum muslimin. Yang di depan tadi kan sudah dijelaskan bahwa kondisi sosialnya di sana kan terdapat kericuhan karena tidak akurnya suku Khawarij dan Aus. Nah, ketika Nabi dakwah ke Madinah, kedua suku ini dipersatukan oleh Nabi. Yang ketiga yaitu membuat perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah. Adapun metode dakwah yang dilakukan oleh Nabi di Madinah yaitu dengan pembinaan akidah, ibadah, dan muamalah kaum muslimin. Pembinaan ukhuwah untuk menyatukan kaum muslimin. Kemudian kita akan membahas tentang peristiwa-peristiwa penting ketika Nabi dakwah ke Madinah. Yang pertama ada Perang Badar. Perang Badar dilakukan pada tanggal 13 Maret 624 Masehi, bertempat di dekat sumur milik seorang yang bernama Badar. Nah, mengapa perang ini disebut Perang Badar?
Perang ini disebabkan karena kafir Quraisy yang tidak terima karena Nabi Muhammad berhasil dakwah ke Madinah dan mereka ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Kemudian peristiwa kedua yaitu Perang Uhud. Perang Uhud terjadi pada 625 Masehi. Perang ini terjadi karena ketidakterimaan kafir Quraisy. Pada saat perang Badar tadi kan kaum Quraisy kalah ya. Maka karena ketidakterimaan mereka atas kekalahan itu terjadilah perang Uhud ini. Perang Uhud ini awalnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Itu kan ada Nabi memerintahkan kepada beberapa pasukan pemanah untuk stay di pegunungan di atas bukit karena tergiur atas harta ghanimah yang telah diterima ketika kaum kafir Quraisy sudah mulai kalah tadi. Para pemanah itu turun. Nah, peristiwa ini dimanfaatkan oleh kaum Quraisy untuk memukul kembali, untuk memerangi kembali kaum Islam. Nah, pada saat itulah, pada perang inilah kaum muslimin kalah. Peristiwa yang ketiga yaitu adanya perang Khandaq. Perang Khandaq terjadi pada tahun 627 Masehi. Pada peristiwa ini identik dengan Khandaq, yaitu parit yang diperintahkan oleh Nabi kepada Salman Al-Farisi untuk membuat parit-parit pada bagian utara kota karena jumlah pasukan kafir Quraisy itu lebih banyak dari kaum muslimin. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila dari penjelasan saya kurang detail, kurang masuk ke kalian sebagai pendengar. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada evaluasi atau kritik untuk saya bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih kepada saya, terima kasih kepada Bu Khalifatul Hasanah selaku pengampu matkul sejarah dakwah atas kesempatannya untuk saya lebih aktif kembali dengan cara membuat video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.